أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hidup di pagi hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam amal ibadah untuk mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'un tabi'in, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah ya. Insya Allah di video kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Nah, bagaimana mereka bisa selamat ketika terjebak di dalam gua? Nah, insya Allah nanti kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua, kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup gua itu dan mereka di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut, kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka. Jadi mereka ingin keluar dengan amalan baik mereka, jadi berdoa kepada Allah ya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku atau hartaku. Kemudian, pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya, aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya, setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jika aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lalu, batu besar itu pun tiba-tiba terbuka sedikit. Namun, mereka belum dapat keluar dari gua tersebut. Nah, lalu di sini Nabi SAW bersabda, lantas orang yang lain pun berdoa. Nah, setelah orang satu tadi kan ada 3 orang ya yang terjebak di dalam gua tersebut. Nah, ini orang yang kedua. Maka dia pun berdoa, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya. Namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena sedang membutuhkan uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun, pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku. Atau bisa disebut juga dengan berzina ya. Jadi berhubungan tanpa status suami istri. Lalu perempuan tersebut pun mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya. Maka perempuan itu berbicara ketika laki-laki itu mendekat. Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Jadi maksudnya, barulah halal dia mendekati perempuan tersebut apabila dengan menikah, bukan dengan berzina ya. Maka
Aku pun ya, lelaki tadi langsung tercengang, kaget, dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah perempuan yang paling kucintai, kata pria tersebut. Lalu aku pun meninggalkan emas atau dinar yang telah kuberikan untuknya. Nah, maka dia pun berdoa lagi, "Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini." Maka batu besar itu pun tiba-tiba terbuka lagi. Namun tetap saja mereka masih belum dapat keluar dari gua tersebut. Nah, lalu selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini dari orang yang ketiga, maka dia pun berdoa, "Ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri, malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta yang melimpah. Suatu saat, ia pun yang pegawai tadi yang belum dibayar upahnya mendatangi pria yang tadi. Ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?" Aku pun berkata padanya, bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang telah dikembangkan. Jadi yang upahnya dulu hanya berupa dinar atau uang, maka ternyata sudah dikembangkan menjadi ada untanya, sapi, kambing, dan juga budak. Budak itu jadi hamba sahaya ya, yang bisa disuruh-suruh ya, tapi bukan pembantu. Nah, maka ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda." Maka aku pun menjawab, lelaki yang tadi, bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Jadi unta, sapi, kambing, dan budak tadi diberikan semuanya kepada pegawai yang sebelumnya belum mengambil upahnya. Lalu dia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini." Lantas, gua yang tertutup sebelumnya pun terbuka, dan mereka pun keluar lalu berjalan. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini insya Allah ya, ceritanya sahih, bukan fiktif. Jadi ini memang kisah yang dari dalil sebuah hadis ya. Nah, di sini ada beberapa faedah juga ya dari kisah tersebut, yaitu disyariatkannya berdoa dengan menyebutkan amalan saleh. Dan ini termasuk bentuk tawasul, mengambil perantara dalam doa yang dibolehkan. Jadi kalau misalnya kita berdoa nih dengan amalan baik kita, maka itu disyariatkan. Tapi kita tidak boleh ya berdoa kepada seseorang yang sudah mati atau benda mati, karena itu termasuk syirik ya. Jadi ini berdoa atau bertawasul dengan amal solehnya. Lalu tadi dari kisah yang memberi susu untuk orang tuanya, yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua, maka dapat menyelamatkan kita dari musibah. Jadi teman-teman juga harus berbakti kepada orang tua agar nanti setiap kesulitan yang teman-teman hadapi, maka Allah akan memberikan kemudahan ya dalam kesulitan tersebut. Lalu keutamaan mendahulukan bakti pada orang tua daripada istri, anak, atau budak ya. Jadi tadi kan tuh si minumannya tidak diberikan kepada keluarganya dulu, padahal di situ ada kisah yang lain, anaknya sedang berada di kaki bapaknya itu. Jadi kaki dari anak dari orang tuanya tersebut ingin susunya, tapi bapaknya ini tetap kekeh pengen ngasihin susu untuk kakek dan neneknya. Nah, maka diperintahkan banyak berdoa pada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul pada Allah melalui amal soleh ya. Nah, jadi teman-teman nih di sini, teman-teman harus banyak melakukan amal saleh yang ikhlas untuk Allah. Agar apa? Agar nanti teman-teman bisa berdoa nih untuk menyelamatkan diri dari segala musibah ya. Lalu keutamakan menjaga diri dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan semisal zina. Jadi zina ini adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan ya. Nah, jadi ini tadi sepupu. Jadi sepupu itu bukan mahram ya. Makanya kalau misalnya nih teman-teman laki-laki lalu punya sepupu perempuan, sudah balik, misalnya sudah besar, maka sudah tidak boleh untuk bersentuhan ya, atau misalnya jarak yang terlalu dekat, tapi harus mulai menjaga
jarak karena sepupu itu bukan mahram, boleh untuk dinikahi. Dan nih teman-teman, untuk berhubungan sama zina hati-hati. Sekarang ada aplikasi TikTok yang suka dipakai joget-joget. Nah, di sini juga bisa mengundang kejahatan dari laki-laki. Laki-laki yang jahat ya. Nanti laki-laki tersebut bisa nyulik teman-teman perempuan yang joget-joget. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya teman-teman ganti dari joget-joget menjadi baca Quran atau misalnya melantunkan Al-Quran dengan indah dan baik ya. Nah, dan di Islam ini tidak ada pacaran ya, makanya jangan dekati zina, harus jauhi ya, karena itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Lalu, bolehnya mengupahi orang lain atau memberi gaji kayak tadi ya, memberi upah kepada pegawainya. Dan kalau misalnya si pegawainya nggak keburu nih ngambil gaji, boleh dikembangkan, tapi jangan merasa memiliki. Ketika nanti pegawai tersebut datang, maka seperti lelaki saleh tadi, semua yang dia kembangkan, bahkan mungkin tadinya mungkin gajinya cuman 5 atau sampai 10 juta, tapi dia kembangkan sampai menjadi ada untanya, ada sapinya, ada kambingnya, dan juga memiliki budak ya, karena dulu masih zaman perbudakan. Maka di sini itu harus diberikan semuanya karena modal awalnya itu dari upah pegawai tersebut. Jadi kita harus jujur dan mengutamakan orang lain. Nah, mungkin itu kisah yang dapat Ustadz sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman ingat tadi ambil hikmah-hikmah yang baiknya ya. Nah, Ustadz nggak akan bosan untuk mengingatkan selalu jaga sholatnya, lalu berbaktilah kepada orang tua. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam rahmat Allah, dan juga teman-teman dilancarkan dalam ibadah puasanya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.